Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala aidan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Al-hadis muttafaq alaih. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam sebuah majelis. Kalau di sekolah, di pesantren, saya akan dianjurkan untuk PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin ini juga sama, PJJ, pengajian jarak jauh. Dan alhamdulillah, walaupun via Zoom ini kita bisa kembali bertemu dan bersilaturahmi kembali, yang mudah-mudahan senantiasa apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja umat Islam yang sama-sama duduk dalam satu majelis-majelis ilmu, maka dia akan diberikan berbagai keutamaan. Di antaranya yang pertama akan senantiasa dilindungi atau di bawah sayap-sayap para malaikat yang senantiasa akan terus mengajak kepada kita kepada. Kemudian juga akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Hattal hitana fil ma'i, sampai ikan di dalam air pun akan mendoakan bagi orang yang berthalabul ilmi. Dan juga yang paling pokok, mudah-mudahan kita mendapatkannya, yaitu bagi orang yang sama-sama ada dalam sebuah majelis ilmu, maka akan dikucurkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, dan supaya ada hasil yang bisa dibawa dan menjadi bekal untuk juga yang paling utama bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tentunya kajian kita akan terus berlanjut. Setelah kemarin sudah disampaikan bagaimana kaifiyah ibadah yang paling pokok yang menjadi tiangnya ibadah, as-sholatu imaduddin, yaitu sholat, sudah kita bahas, sudah kita sampaikan dari awal sampai akhir, walaupun mungkin tidak secara terperinci satu demi satu, tapi poin-poin yang penting untuk bisa memberikan dan menampilkan sholat yang terbaik, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Tentunya dalam hal ini masih banyak yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita sampaikan seputar sholat pun sebetulnya
sangat banyak dan belum selesai. Tapi poin-poin utama saya kira sudah cukup untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah sholat kita semua secara sahsiah, secara individu. Sebagaimana yang Rasulullah amanatkan bahwa amal yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Tuntutan bagi kita yaitu bagaimana kita menampilkan sholat yang terbaik, sholat yang diterima oleh Allah, sholat yang ada dalam kehusuan. Nah, iwatiman rahimakumullah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kajian kita masih seputar ibadah sholat. Dan ini lebih dikhususkan untuk bapak-bapak ya. Dan mudah-mudahan juga jadi ilmu buat ibu-ibu nanti untuk disampaikan kepada para suaminya atau para mantu laki-lakinya atau para anak laki-lakinya. Karena ini kajiannya yaitu tentang sholat berjamaah. Yang mana sholat berjamaah ini tentunya sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid ini adalah sebuah anjuran yang ditekankan itu kepada para kaum Adam, para laki-laki. Tidak dikhususkan untuk perempuan. Karena Rasulullah menyampaikan khairu sholatil mar'i fi buyutihim ilal maktubah. Bahwa sebaik-baiknya sholat seorang itu adalah di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Nah, sholat yang wajib, yang sholat yang 5 waktu bagi bapak-bapak yang dekat dengan masjid ataupun mungkin yang jauh dari masjid. Nah, itu ada tuntutan yang ditekankan dalam hal ini oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalaupun tidak, bagaimana kalau misalkan di rumah? Ya, maka di sini mungkin kita akan bahas tentang sholat berjamaah ini. Bapak Ibu sekalian, untuk makalah yang saya share, saya sampaikan, mohon maaf itu poin utama saja tentang syariat atau perintah sholat berjamaah, kemudian tentang keutamaannya dan juga hukum. Insya Allah kita akan membahas 3 poin tersebut. Jadi sebelum membahas bagaimana kaifiat sholat berjamaah yang sebenarnya, karena ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dalam masalah sholat berjamaah ini kadang-kadang kemungkinan karena memang kurang ada kajian, kurang dipelajari, kurang diteliti sehingga dalam pengamalan pun banyak terjadi kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilaksanakan ketika sholat berjamaah. Nah, ini mungkin yang mesti kita perbaiki. Jadi ketika kita sudah memperbaiki sholat secara individu, secara masing-masing, nah maka kita pun harus memperbaiki sholat berjamaah kita. Nah, tentunya mungkin perlu ada dasar-dasar dulu yang perlu disampaikan mengenai hal ini. Mohon maaf, saya baru menyampaikan cuma 1 halaman saja karena sangat banyak. Dan kebetulan memang tadi dari pagi, dari jam 9 saya berangkat ke Tasikmalaya, baru pulang pas maghrib. Jadi memang tidak sempat membuat makalah yang rinci. Tapi insya Allah itu yang disampaikan adalah secara globalnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama terlebih dahulu mesti kita pahami bersama apa yang disebut dengan sholat berjamaah. Saya yakin dalam hal ini sudah kita ketahui bersama. Yang namanya sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Itu ada imam dan ada makmum. Berarti sholat berjamaah itu minimal dilaksanakan oleh 2 orang. Kalau misalkan lebih baik. Ya. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan oleh 2 orang, fama fauqaha, atau lebih dari itu. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sampai menyampaikan bahwa sholat 2 orang dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah,
Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pernah bersabda, Inna sholatar rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Sholat seseorang dengan seorang lagi itu lebih baik daripada sholat sendirian. Jadi 2 orang berarti lebih baik daripada seorang. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Dan sholat bersama dengan 2 orang, berarti 1 imam, 2 orang makmum, 3 orang, itu lebih baik daripada sholat dengan makmumnya seorang. Wa ma kasura fahuwa ahabbu ilallah. Dan lebih banyak daripada itu, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dalam kaitan sholat berjamaah, ya lebih banyak berarti lebih baik. Dalam hal ini sudah dipahami insya Allah yang disebut dengan ta'rif sholat berjamaah. Minimal dilaksanakan oleh 2 orang. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Dan ini mesti ada ikatan. Jadi kalaupun ada orang yang sholat 2 orang, 3 orang atau lebih, tapi tidak ada yang jadi imam dan tidak tahu mana yang jadi makmum, ya itu bukan disebut sholat berjamaah. Gitu ya. Yang sholat berjamaah itu ya mesti ada salah seorang menjadi imam. Dalam hadis yang dalam makalah yang sudah saya sampaikan, itu nanti disampaikan bagaimana Rasulullah menyampaikan, kalau kalian bertiga, maka angkatlah salah seorang menjadi imam. Jadi kalau misalkan ada 3 orang, wal yu'ammukum ahadukum, maka angkatlah imam salah seorangnya. Jadi ini kaitannya dengan apa yang disebut dengan sholat berjamaah. Jadi kalau misalkan sholatnya bareng-bareng, tapi tidak ada imamnya, tidak ada pemimpinnya, ya itu tidak dikatakan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang mesti kita pahami bersama itu adalah tentang syariat atau disyariatkannya sholat berjamaah. Nah, apakah sholat berjamaah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dalam Al-Qur'an, kemudian juga dalam hadis. Nah, ini ada 3. Yang pertama, perintah sholat berjamaah itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan sebagian ahli tafsir itu menjadi ayat mengenai perintah sholat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi kata warka'u ma'ar raki'in di sana itu dimaknai oleh sebagian ahli tafsir adalah perintah untuk sholat berjamaah. Yang kedua, perintah sholat berjamaah itu ada dalam surat An-Nisa ayat 102. Dan surat An-Nisa ayat 102 Allah SWT berfirman, wa iza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholah. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau di antara para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka kata Allah, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri. Nah, itu artinya berdiri sholat ma'aka, untuk sholat bersamamu, wal ya'hudu aslihatahum, dan hendaklah dia juga menyandang senjatanya. Ya. Kemudian faida sajadu, apabila mereka sholat sujud, maksudnya di sana adalah menyempurnakan sholatnya, yang sudah sholat bersama-sama terus sujud, sudah sempurna melaksanakan sholat 1 rakaat, maka kata Allah dalam ayat ini, falyakunu mi waraikum, maka hendaklah pindah dari belakangmu itu menghadap musuh. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini ayat ini tentang sholat khauf, ya. Jadi sholat ketika dalam peperangan. Jadi kalau dalam ketika peperangan seperti itu sholatnya. Jadi sebagian satu baris sholat dulu, ya, sampai beres sujud. Ketika sudah selesai, maka yang ketika sedang sholat barisan yang lain
menjaga di belakang. Ketika yang barisan yang sudah sholat selesai, maka yang barisan yang menjaga senjata dan membawa senjata dan berjaga itu juga kemudian dia kembali melaksanakan sholat. Ini memang kaitannya dengan sholat khauf, sholat ketika dalam peperangan. Kenapa ini dijadikan ayat tentang perintah sholat berjamaah? Perlu kita ketahui bersama. Ketika kita melihat ayat ini, ya, ketika perang saja, itu kan perang repotnya bukan main ya. Apalagi kalau perang zaman waktu itu zaman Rasulullah, perangnya itu kan betul-betul dengan senjata langsung gitu ya. Pedang lawan pedang, tombak dengan tombak, paling banter itu panah. Ya. Itu langsung berhadapan. Beda dengan perang zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang cukup dengan komputer saja. Tinggal diklik bisa langsung menghancurkan segolongan orang gitu ya. Itu dengan bom dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu kan berhadapan langsung. Bisa terbayang oleh kita semua ketika perang berhadapan langsung kan repotnya bukan main. Tapi ketika waktu sholat tiba, tetap dia harus melaksanakan sholat. Dan karena lebih dari satu orang, banyak orang, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan tetap harus dilaksanakan dengan berjamaah. Nah ini, jadi sebagai sebuah gambaran bagi kita semua, Rasulullah dan para sahabat saja yang mereka sedang berperang itu dianjurkan tetap sholat dengan cara berjamaah. Walaupun ada kaifiat khusus. Ya, termasuk rakaatnya pun tidak tam, tidak sempurna ya ketika sholat khauf. Bahkan dalam ayat ini sampaikan cuma 1 rakaat ya. Kemudian balik dia pindah ke barisannya untuk menjaga, yang menjaga balik untuk sholat dan seperti itu. Nanti mungkin ini dibahasnya dalam bagaimana kaifiat tata cara sholat khauf, sholat ketika dalam peperangan. Yang bisa kita ambil pelajaran, ketika perang pun karena sedang bersama-sama mesti berjamaah, apalagi kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada apa-apa, ya tidak terjadi apa-apa, maka diupayakan untuk bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Nah ini mungkin yang disampaikan dalam ayat tadi. Jadi sebagai sebuah perintah dalam ayat Al-Quran untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, apakah ada perintahnya dalam hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan perintah sholat berjamaah ini? Ada, maka disampaikan di makalah yang sudah saya sampaikan. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi ada riwayat yang banyak mengenai perintah sholat berjamaah ini. Di antara dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan, apabila kalian bertiga, fasallu jami'an, maka sholatlah berjamaah. Sholatlah kalian bersama-sama. Ketika misalkan ada 3 orang, maka sholatlah bersama-sama. Falya ummakum ahadukum. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu diangkat menjadi imam." Ini perintah dalam hadis. Kemudian juga nanti yang ketiga ada juga ijma. Ijma sahabi. Kesepakatan para sahabat. Di sini para sahabat sepakat bahwa sholat berjamaah itu disyariatkan itu setelah hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu disyariatkan. Bahkan di antara para sahabat kalau kita lihat tarikh sejarah atau riwayat, itu mereka betul-betul antusias dan semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah dan tidak pernah ketinggalan. Bahkan dalam hal ini bersepakat para sahabat, mereka secara pribadi masing-masing, mungkin bisa dikaji ulang, tapi mereka dengan kekuatan iman dan ketakwaan yang luar biasa, bahwa menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah nyata-nyata dia sudah berdosa. Itu pendapat mereka. Sampai-sampai
para sahabat terutama kemudian kesininya diikuti oleh para ulama salaf, mereka justru ya'zuna anfusahum salah satu ayamin idza fatathumut takbiratul ula. Subhanallah. Jadi kalau para ulama salaf, di antaranya para sahabat, mereka merasa berduka sekali, mereka merasa berdosa sekali kalau mereka selama 3 hari ketinggalan takbiratul ihram. Sholat berjamaah, tapi takbiratul ihram ketinggalan. Misalkan pas rakaat keduanya atau ketinggalan pas sholat, pas sudah ketinggalan takbiratul ihram. Itu mereka merasa bersalah dan berduka. Ya. Kemudian wasab'ata ayamin idza fatathumul jamaah, dan mereka berduka selama seminggu lamanya kalau mereka ketinggalan sholat berjamaah. Ini luar biasa. Kalau kita ketinggalan sholat berjamaah kadang-kadang ya dianggap hal yang biasa-biasa aja gitu ya. Ini masalahnya ukuran keimanan yang memang luar biasa yang ditampilkan itu oleh para sahabat dan para ulama salaf. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk memberikan sebuah motivasi ya. Kadang-kadang kan kita bisa semangat melaksanakan satu ibadah itu kalau diberikan embel-embel motivasi, keutamaan, sehingga kita bersemangat untuk melaksanakannya. Maka dalam salat berjamaah pun ini keutamaannya sangat luar biasa. Di antaranya dalam hadis yang sudah saya sampaikan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatu jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, sholat munfarid, itu 27 derajat. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain, ada yaitu bi khomsina darajah. Bi khomsin wa isrina darajah. Kalau dalam riwayat yang lain menggunakan lafadznya bi khomsin wa isrina darajah, yaitu 25 derajat. Termasuk lafadz Imam Muslim juga menyampaikan bi khomsin wa isrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu pahalanya itu lebih utama 25 derajat. Nah, bagaimana ini? Apakah yang 27 atau yang 25 yang betul itu? Dua-duanya sahih keterangannya. Berarti dalam hal ini mungkin babnya dalam hal ini diantaranya para ahli hadis mengomentari ketika ada pertanyaan ini, yang satu menyebutkan 27 derajat, yang satu 25 derajat, sebetulnya mana yang benar? Kalau dikaji hadisnya memang sahih dua-duanya. Nah, ini dikomentari bahwa maksudnya ini kembali kepada kualitas sholat berjamaah seseorang. Ya, artinya kalau beginilah, kalau misalkan orangnya sholat berjamaahnya kurang semangat, apalagi ya suka ketinggalan, masbuk, ya mungkin dia juga dapat pahala berjamaah, mungkin cuma 25 derajat. Tapi kalau yang betul-betul sudah bagus, ya dari awal semangat dan lain sebagainya, mungkin mendapatkan fadilah yang tam, yang sempurna, yaitu 27 derajat. Ini tergantung dari sholat yang dikerjakan oleh orang tersebut. Jadi kalaupun yang mana mau diambil, yaitu mungkin kewenangan Allah dalam hal ini untuk memberikan fadilah atau keutamaannya kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian keutamaan sholat berjamaah juga disampaikan dalam hadis yang kedua. Ini kaitannya dengan jumlah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kesannya kalau misalkan sholat seseorang dengan seorang atau cuma 2 orang lebih baik daripada sholat sendirian. Kemudian sholat bertiga, yang 1 imam, yang 2 makmum, itu lebih baik daripada sholat dengan seorang. Dan wa ma kasura fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Lebih banyak dari itu, maka itu lebih dicintai oleh Allah. Artinya lebih banyak lagi orang sholat berjamaah, maka jelas itu pahalanya atau kebaikannya lebih banyak pula, gitu, lebih banyak lagi. Jadi ini tergantung daripada melihat juga kuantitas jumlahnya. Makanya hal ini mungkin perlu kita ketahui bersama,
Karena Rasulullah sampai menyampaikan bahwa saya Rasulullah la yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam tidak akan tersisa kecuali tinggal namanya saja. Jadi Islam banyak tapi tinggal namanya saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu, dan Quran yang tersisa hanyalah tulisan, kalau dibaca apalagi sampai diamalkan. Itu akan datang kata Rasul zaman seperti itu, masa waktu seperti itu. Kemudian kata Rasul juga akan datang satu zaman, satu masa di mana masa jiduhum amiratun wa hiya kharabun anil huda. Masjid mereka itu megah-megah, tapi kosong dari petunjuk, kosong dari hidayah. Ini bahan tafakur untuk kita semua. Kalau kita saksikan bersama sekarang ini, baik di kita ataupun apalagi di negeri-negeri Muslim yang lain, ini kan insya Allah, apalagi di kita ya, tidak akan kekurangan masjid. Ya. Bahkan kalau kita jalan-jalan kemana saja tidak susah menemukan masjid. Tiap rest area ada masjid gitu ya. Jadi tidak susah. Bahkan bangunan itu sekarang bagus-bagus masjid itu. Tapi hati-hati, jangan sampai masjid itu ada, tapi ternyata tidak dimakmurkan. Di antaranya, makmurnya masjid dengan dimakmurkan dengan cara sholat berjamaah. Kalau dulu zaman Rasulullah, terpusat sholat berjamaah cuma di satu masjid saja, itu di Masjid Nabawi. Jadi semua orang ketika sebelum sholat berjamaah sudah berkumpul sama-sama dengan sholat berjamaah bersama-sama. Sehingga sedikit sekali riwayat yang menceritakan ada orang-orang yang masbuk ketika sholat berjamaah zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu jarang sekali orang yang, bahkan mungkin bisa disebutkan tidak pernah para sahabat itu masbuk atau ketinggalan sholat berjamaah. Nah, itulah luar biasanya. Nah, berbeda dengan di kita. Nah, ini jadi bahan renungan untuk kita. Di kita sekarang masjid itu sangat banyak, tapi yang jadi pertanyaan, apakah makmur atau tidak? Apakah diisi dengan sholat berjamaah itu katakanlah kuantitas, jumlahnya banyak atau tidak? Karena mau tidak mau, justru yang lebih baik itu jangan terlalu banyak masjid, tapi masjid misalkan satu atau dua, tapi itu jamaah bisa masuk dan membludak di masjid tersebut. Kalau di kita kan sekarang karena saking banyaknya masjid, akhirnya ya jamaah terbagi-bagi, ya, sehingga sedikit orang yang berjamaah di masjid A, masjid B sedikit, menjadi kan terbagi-bagi. Nah inilah, jadi PR buat kita. Di satu sisi memang kita gembira, banyak masjid ya, di wilayah kita, tapi kalau saya perhatikan miris juga ketika sholat di salah satu masjid, ya ternyata jamaahnya sangat minim. Kalau tidak ya bisa dikatakan yang adzan orang itu, yang qomat orang itu, yang jadi imam itu juga, yang makmum itu juga. Artinya tidak ada orang yang berjamaah di masjid tersebut. Udah gitu umurnya sudah tua juga gitu ya. Nah, ini prihatin gitu ya kalau misalkan memperhatikan kenyataan yang ada seperti itu. Maka dalam hal ini diharapkan dengan kita paham mengenai keutamaan sholat berjamaah ini, marilah kita berbondong-bondong untuk memakmurkan masjid yang ada di daerah kita, berjamaah dengan di masjid tersebut, kita makmurkan dengan sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa ternyata keutamaan kita berjamaah di masjid itu adalah yang pertama, langkah kaki itu akan dihitung pahala atau dihitung satu kebaikan. Satu langkah kaki akan menjadi satu kebaikan dan diangkat derajat. Kemudian juga di antaranya juga bukan cuma diberikan pahala dan diangkat derajat, berikan kebaikan dan diangkat derajat, tapi juga akan dihapuskan dosa-dosa kita semua. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan seperti ini. Ala ma yamullah wa yarfa'u bihi darajah. Kata Rasulullah, ingatlah ada perkara yang bisa menjadi perkara yang bisa menghapuskan dosa, ya. Allah akan menghapuskan dosa kamu dan juga mengangkat derajat kamu. Nah, kata Rasulullah, di antara perkara tersebut adalah yang pertama,
itu adalah isbagil wudu ala makari. Perkara yang bisa menjadikan kebaikan atau pahala dan diangkat derajat adalah, dan juga dihapuskan dosa, adalah isbagil wudu ala makari. Sempurnakanlah wudu walaupun kita tidak menyukainya. Apalagi waktu malam, ya, bangun jam 3 misalkan, ya, musim dingin, kita ini males gitu ya untuk berwudu. Tapi kita sempatkan dan paksakan diri untuk berwudu. Nah, itulah perkara yang bisa menghapuskan dosa dan juga bisa mengangkat derajat. Sampai-sampai dalam riwayat lain kan disampaikan ketika kita berwudu itu akan berguguran dosa-dosa seiring dengan jatuhnya air wudu, ya, dari yang wudu yang kita laksanakan. Luar biasa. Jadi sudah wudu saja kita akan dihapuskan dosa, apalagi dengan sholatnya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang akan menjadikan orang diberikan kebaikan dan diangkat derajat dan akan dihapuskan dosa, itu adalah wa kasratul khutta ilal masajid. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ini memperbanyak langkah kaki ke masjid maksudnya adalah untuk sholat berjamaah. Dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti pada hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa bergantung ke masjid. Dimanapun dia berada, apalagi kalau di rumah, senantiasa ingat ke masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bukan maksudnya ingat ke masjid karena gara-gara salah memasukkan kenceleng. Jadi ingat WK masjid kita masukkan kenceleng salah gitunya. Maksudnya merek anu 2.000, ini kalaka anu 20.000 misalkan, ya. Jadi ingat terus ke masjid gitu ya. Bukan itu, tapi orang yang dimaksud adalah yang dia senantiasa bersemangat untuk sholat berjamaah. Itulah diantaranya bahwa bagaimana langkah kaki kita itu akan dihitung. Sehingga kalau melihat ke sini, barang siapa yang memang langkah kakinya lebih jauh dari masjid, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Maka ini menjadi sebuah penyemangat bahwa Allah SWT akan mencatat bagi orang tersebut di kulli khutuwatin ya khuttuha hasanatun. Di tiap-tiap langkah yang dia langkahkan kaki ke masjid itu, maka akan dinilai satu kebaikan, wa yarfa'u biha darajah, dan diangkat derajat. Wa yuhittu anhu sayyi'atan, dan akan dihapuskan itu dosa-dosanya. Maka dalam hal ini ya mudah-mudahan lah ya kita menjadi lebih semangat ya. Jadi jangan sampai karena kita jauh dari masjid jadi lebih malas untuk ke masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi dari Buraidah, Rasulullah sampai bersabda seperti ini. Basyiril masyaina fid dulam ilal masajid. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju ke masjid. Ini dulu Bu ya. Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kan kalau mau ke masjid kan belum ada penerangan seperti di kita sekarang. Paling banter kan obor ya. Tapi walaupun gelap, tetap memaksakan diri berjalan ke masjid, maka Allah akan mengganti ya dengan binuri tamah yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita tidak akan kegelapan kalau kita memaksakan diri untuk berangkat ke masjid. Nah, ini kan terutama kalau masalah gelap, berbicara masalah gelap biasanya di dalam waktu sholat Isya ya. Isya atau subuh. Sehingga ada sebuah keutamaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sampai menyampaikan seperti ini dari Abu Hurairah. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awal. Kalau orang-orang tahu apa yang ada dalam panggilan adzan dan juga saf yang pertama, saf awal, nah itu di masjid, sumalam yajidu illa ayastahamu alai. Kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada lagi yang bisa diperbuat kecuali berlomba-lomba untuk mendapatkan saf awal itu. Maka kata Rasulullah, lastahammu alai, pasti mereka akan berlomba-lomba, parabut pahala-hala untuk mendapatkan saf yang pertama. Ya. Kalau di kita ironis ya, misalkan sholat berjamaah ketika sholat Jumat, memang betul.
ya apalagi yang sudah capek kerja baik di kantoran atau di pabrik atau di mana saja, pas jam 11 cepat-cepat dia bersegera ke masjid, ya. Tapi hanjakal pas masuk ke masjid itu kenapa berlomba-lomba mencari tiang yang kosong. Karena untuk katanya nikmat lalu misalkan menutan ketika sholat Jumat, ini aneh, ya. Justru kata Rasulullah harus berlomba-lomba itu mendapatkan saf yang pertama. Kemudian kata Rasul dalam hadis ini berikutnya, walau ya'lamuna ma fit tahjir, dan kalaulah mereka tahu apa yang ada dalam at-tahjir, at-tahjir itu ditafsirkan oleh para hadis itu at-takbir ila sholat. Artinya apa? Takbiratul ihram. Berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram. Lastabaku ilai, maka mereka pun akan berlomba-lomba mendapatkan itu. Walau ya'lamuna ma fil atamah wa subha. Kalau mereka pun tahu apa yang ada dalam keutamaan yang ada dalam sholat atamah. Sholat atamah itu sholat isya yang diakhirkan. Ya, itu disebutnya sholat atamah. Jadi kalau sholat isya itu memang boleh dianjurkan. Bahkan Rasul menyampaikan kalau tidak memberatkan atas umatku, kata Rasul, aku akan perintahkan sholat isya itu diakhirkan. Ya, sampai akhir waktu isya. Ya. Sampai waktu akhir isya sebelum tengah malam itu sampai larut. Tapi karena memang takut memberatkan ya Rasul tidak jadi memerintahkan itu. Tapi sholat atamah ini memang sholat yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Ya, Rasul dengan para sahabat senantiasa kalau sudah pada maghrib itu mengadakan tausiah atau lain sebagainya sampai larut malam baru sholat isya berjamaah. Nah kalau di kita kan agak berat juga gitu ya, belum terbiasa seperti itu. Kalaulah mengetahui apa yang ada dalam sholat isya dan subuh, ya, la atau huma walau habwan, pasti mereka akan mendatangi sholat berjamaah isya, sholat berjamaah subuh itu walaupun sambil merangkak, gitu. Ini salah satu keutamaannya. Makanya dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, ini kan menjadi sebuah hadis sebagai sebuah penyemangat kita untuk semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi kalau lihat keutamaan yang lain, yang terakhir ini, dalam hadis riwayat Al-Jamaah, kecuali Imam Bukhari yang tidak meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Affan, bahwa beliau mendengar Rasulullah pernah bersabda, man sholal isya jama'atan, man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, pakaan nama qoma nisfal lail, maka seolah-olah dia itu sholat sampai tengah malam. Keutamaan pahalanya. Wa man sholat subha jama'atan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pakaan nama sholal lail kulluhu, seolah-olah dia itu sholat penuh satu malam gitu. Jadi sholat penuh satu malam. Jadi keutamaannya ya luar biasa. Makanya ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama dalam hal ini untuk bapak-bapak ya, para kaum Adam, bapak, para laki-laki, dianjurkan untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Sehingga kaitannya, bagaimana sih hukumnya sholat berjamaah? Maksud saya ini sholat berjamaah di masjid ya. Kalau sholat berjamaah di rumah itu sudah jelas. Sebagaimana hadis Rasul tadi, mungkin masuknya ke ranah yang tadi, yaitu lebih utama 27 atau 25 derajat. Ini yang disampaikan adalah mengenai bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid. Nah, di sini perlu diketahui bersama bahwa ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para imam madhab mengenai hukum sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, madhab Hanafi dan madhab Maliki, bahwa sholat berjamaah di masjid itu selain sholat Jumat ya, selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan jelas Jumatnya kan wajib gitu ya. Ini sholat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Selain hari Jumat, selain sholat Jumat, Imam Hanafi dan Imam Maliki beliau berpendapat bahwa masuknya kepada sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan sekali bagi para laki-laki yang berakal, yang sudah balik, yang sudah
mampu dan tidak ada istilahnya tidak ada halangan apapun. Ya. Tapi kata Imam Malik dan Imam Hanafi, pala tajibu ala nisa wasibyan, tidak wajib ya untuk perempuan dan juga untuk anak kecil. Ya. Termasuk juga hamba sahaya yang sakit, orang tua yang sudah rempo, ya, yang nggak kuat berjalan ke masjid. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi mereka berpendapat seperti ini karena dalam hadis yang tadi disampaikan. Dalam hadisnya disampaikan sholatul jamaati tabdulu sholat al-fadhi bi khamsin wa isrina darajah au bi sab'in wa isrina darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 25 atau 27 derajat. Maka kalau merujuk kepada hadis ini, disampaikan bahwa tidak ada perintah yang menjadikan hukumnya wajib. Sehingga di sini adalah larinya kepada afdoliyah, keutamaan. Maka sholat berjamaah di masjid, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang memang dianjurkan sekali. Merujuk kepada hadis yang tadi. Kemudian, Iman rahimakumullah, yang kedua, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i beliau berpendapat bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah hukumnya. Jadi sebuah kewajiban tapi yang memang bisa terwakili. Jadi hukumnya fardu tapi fardu kifayah. Artinya kalau misalkan di satu masjid ya atau di satu daerah, satu RW atau satu RW misalkan ada masjid. Nah, maka kalau misalkan di sana dilaksanakan sholat berjamaah, ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang tidak berjamaah itu tidak berdosa gitu ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i pun menyampaikan bahwa istilahnya diutamakan, dianjurkan sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalil yang dijadikan rujukan oleh Imam Asy-Syafi'i itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin, tidaklah ada di antara 3 orang di satu negeri ya atau di satu daerah la tuqamu fihimul jamaah, dan tidak mendirikan sholat berjamaah ilastahwada alaihimus syaiton, kecuali itu sudah dikuasai itu oleh setan. Ya. Maka dalam ini dalam satu negeri haruslah ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak ada maka satu daerah, satu negeri tersebut itu sudah setan semua. Itu kata Rasulullah. Maka fa'alaika bil jamaah, maka mesti melaksanakan sholat berjamaah. Maka biasanya kalau ada kata fa'alaika bil jamaah itu menunjukkan kepada wajib. Maka Imam Asy-Syafi'i memberikan sebuah istimbat fa'alaika bil jamaah di sana, yaitu memang awalnya ketika ada fa'alaika bi apa itu menunjukkan kepada wajib. Contoh, walillahi ala nas hijul bait, itu kan tidak memakai kalimat fardu kutiba, tapi ala nas hijul bait itu pakai ala. Jadi wajib melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Ini juga sama, fa'alaika bil jamaah, maka mesti wajib dia melaksanakan sholat berjamaah untuk menggugurkan jangan sampai terjadi di satu daerah tidak ada yang sholat berjamaah sehingga semuanya kena dosa gitu. Maka Imam Asy-Syafi'i menganggap ini adalah fardu kifayah. Kenapa kifayah bukan fardu ain? Kenapa? Karena dalam hadis berikutnya fa inna ma ya'kulu dibu minal ghanamil qasiyah, diumpamakan itu seperti serigala yang memakan domba gitu. Jadi artinya ketika domba, kambing bersatu sama-sama semua, maka serigala tidak akan memakan domba tersebut. Tapi kalau ada misalkan dalam kumpulan kambing atau domba itu yang keluar dari barisan itu, maka serigala akan mengejar yang keluar itu. Begitupun setan. Ketika dalam satu negeri berjamaah semua, maka setan tidak akan bisa. Tapi kalau misalkan ada orang yang
senantiasa keluar di jamaah, tidak mau berjamaah, maka itu akan dikuasai oleh para setan. Maka melihat apa istilahnya tamsil ini, maka Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan tidak termasuk kepada apa istilah wajib ain, tapi kepada wajib kifayah. Nah, kemudian terakhir Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Kalau beliau berpendapat bahwa sholat berjamaah apa ini lebih ekstrim ini, ya. Kalau Imam Hambali ini lebih ekstrim. Kalau beliau menyimpulkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib, bahkan wujub ain, wajib ain, bukan wajib kifayah seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena di ayatnya sudah jelas, ada kan perintah dalam Al-Quran, tadi yang sudah disampaikan dalam surat An-Nisa. Wa idza kunta fihim laqamtas shalah lahumus shalah. Apabila kamu berdiri bersama-sama mereka, maka salatlah bersama-sama. Itu kan menunjukkan kepada wajib. Kemudian dikuatkan juga dengan surat Al-Baqarah ayat 43. Allah SWT memerintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah, makanya kalau dalam kaidah kan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah kan menunjukkan kepada wajib. Maka Imam Hambali berpendapat mengenai hukum sholat berjamaah di masjid ini berdasarkan dua ayat ini, maka berarti hukumnya wajib. Ya. Bukan sunnah muakkadah, bukan fardu kifayah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim, hadisnya sahih, ya, bahwa dari Abu Hurairah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah satu kali pernah bersabda, wala di nafsi biyadihi laqad hamamtu an amuru bihatobin layah tatubah. Ya, sungguh demi Allah, kata Rasulullah, aku ini benar-benar ingin memerintahkan seorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Summa amuru bisolah, jadi kemudian perintahkanlah untuk sholat, payu adin laha, kumanakan adan untuk sholat, maksudnya perintah untuk sholat berjamaah. Kalau yang adan tadi adan untuk awal sholat, kemudian payu adin laha di sini untuk segera melaksanakan qomat untuk sholat berjamaah. Summa amuru rujulan payu umun nas. Kemudian aku akan perintahkan seorang untuk mengimami. Ya. Sehingga maksudnya Rasulullah tidak mengimami karena sudah memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah. Kemudian aku akan berkeliling mencari orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Itu kata Rasul. Aku akan cari orang yang tidak hadir, untuk tidak datang untuk sholat berjamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum. Maka kalau ada, aku akan bakar rumah mereka. Nah, ini begitu ekstrim, ya, kuat sekali. Memang ini hadis sahih. Ya. Bahwa Rasulullah mengancam bagi orang yang tidak mau berjamaah ke masjid akan bakar rumahnya. Bahkan oleh Rasul sendiri. Walaupun dalam ayat ini jadi tidak dibakarnya, enggak. Ini kan sebuah penegasan saja, gitu. Ya, ini kebayang kalau misalkan jadi, ya. Ini kan cuma hamam tuh. Rasul berkeinginan yang kuat seperti itu. Mungkin malah sekali-kali cek Rasul begitu. So kayak imaman usaha. Mungkin kami bakal nguriling, dicari rumah siapa yang tidak hadir untuk sholat berjamaah. Aku akan bakar rumah mereka, kan gitu. Saking pentingnya anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga dengan hadis ini Imam Hambali berpendapat maka hukumnya wajib sholat berjamaah itu. Bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Apalagi dikuatkan dengan riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim. Ini hadis tentang Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra, yang buta itu. Masyhur ini hadisnya, bahwa beliau pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang memapah aku untuk pergi ke masjid. Karena kan tunanetra, tidak bisa melihat. Tidak ada yang memapah, gitu. Tidak ada yang mengantar ke masjid. Maka pasala Nabi SAW an yurakhkhasalahu. Maka dia meminta kepada Rasul untuk memberikan keringanan. Maksudnya mungkinlah berikan keringanan tidak pergi ke masjid. Maka kata Rasulullah,
para Rasulullah, maka Rasul memberikan rukhsah keringan, bolehlah kamu mah nggak perlu ke masjid. Pertama sudah buta, yang kedua tidak ada yang memapah ke masjid, maka kata Rasul boleh. Tapi palama walla da'ahu, ketika dia sudah berpaling, Rasul memanggilnya lagi. Kata Rasul begini, hal atas mau nida, sebentar, kamu mendengar nggak adzan? Kan kalau tunanetra tetap kalau mendengar. Kamu mendengar nggak adzan? Maka kata beliau, naam, ya tentu aku mendengar adzan. Maka kata Rasul, wajib, tetap kamu harus datang ke masjid. Nah ini bayangkan. Jadi jelas, ini saja orang yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, itu kata Rasul sepanjang mendengar adzan mesti pergi ke masjid. Apalagi kita yang jelas bisa melihat, masih sehat, jago ringkas. Ini keutamaan untuk berjamaah ke masjid. Makanya dalam hal ini, dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ad-Darqutni, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ada nih hadis nih yang luar biasa, ya. Bagi Bapak yang dekat ke masjid tapi tidak pergi ke masjid untuk saat berjamaah, Rasul sampai menyampaikan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sah sholat untuk orang yang bertetangga dengan masjid yang tidak sholat di masjid. Bagaimana nih? Tapi ternyata ketika sudah diteliti hadis ini doif, ya untung doif gitu ya. Karena hadis doif jadi ya tidak jadi masalah, tidak sampai tidak sah kita sholat di rumah, tidak di masjid, apalagi kalau misalkan ada udur atau alasan yang jelas. Makanya dalam hal ini disampaikan bahwa la salata limun paridin illa min udrin. Makanya dijelaskan, tidak sempurna sholat seorang sendirian munfarid kecuali kalau ada uzur. Uzur itu adalah alasan yang jelas, alasan yang syar'i. Apa uzur alasan yang jelas di sini? Kalau ditafsirkan oleh Imam Ahmad itu al-mator, hujan lebat, ya. Kemudian angin yang besar, sakit, ya. Sakit, kemudian juga hawa dingin yang begitu kuat gitu ya. Maka itu boleh kalau misalkan tidak berjamaah ke masjid, itu adalah disebut dengan uzur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang sudah saya sampaikan tadi ini kan bekal awal mengenai pemahaman kita apa itu sholat berjamaah, kemudian fadilah dan juga hukumnya. Tapi mayoritas jumhur ulama sepakat kalau apa istilahnya hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki gitu ya, ini memang sunnah muakkadah, sunnah yang memang dianjurkan sekali. Tapi mohon maaf, jangan mentang-mentang ini sunnah, akhirnya sunnah banyak ditinggalkan. Justru kemestian kita harus lebih semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, bagaimana kaitan dengan ibu-ibu? Nah ini ya, kan tadi untuk bapak-bapak saja, hari ibu-ibu kumaha sholat berjamaah di masjid. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Shahihain disampaikan kata Rasulullah sallu ayuhan nas fi buyutikum. Salatlah hai sekalian manusia itu di rumah-rumah kalian. Fa inna afdola sholatil mar'i fi buyuti baitihi ilal maktubah. Karena sesungguhnya sholat yang paling afdol, paling utama itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Nah, makanya dalam hal ini untuk mar'ah, untuk perempuan, nah ini keutamaannya memang di rumah. Ya, lebih baik di rumah. Tapi kan ilal maktubah, kecuali yang wajib. Bagaimana kalau yang wajib? Untuk perempuan, maka kata Rasulullah, la tamnaun nisa, ya, janganlah kalian menghalang-halang perempuan ayah rujuk bil laili ila shalah fil masjid, untuk keluar pada waktu malam untuk berangkat sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau untuk perempuan memang kalau mau silakan, ya. Ya, silakan, tidak. Jadi bahkan sampai-sampai untuk para suami jangan menghalang-halang perempuan untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid, apalagi kalau sudah sholat berjamaah dilanjutkan dengan pengajian misalkan, itu sangat baik sekali. Maka silakan perempuan juga. Tapi kalau lihat dari afdoliyah atau keutamaan, memang ini dikhususkan untuk para kaum laki-laki. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini baru dasarnya, belum kepada kaifiyah. Nanti kepada kaifiyah lebih khususnya lagi, apa kaifiyah sholat berjamaah itu seperti apa, dan memang ada contoh, ada kaifiyatnya, tidak sembarangan.
Gitu. Ada apa istilahnya bagaimana tata cara yang jelas. Tapi karena waktu mungkin sementara itu saja dulu mungkin yang perlu disampaikan. Ini sebagai sebuah pemberian motivasi saja dulu, penyemangat kita untuk mau berjamaah sholat di masjid, terutama untuk bapak-bapak. Insya Allah kalau ada umur nanti akan dilanjutkan dengan tema yang berikutnya, yaitu kaifiyah dalam sholat berjamaah, termasuk di dalamnya mengupas tuntas berbagai perbedaan pendapat mengenai tata cara sholat berjamaah. Karena ini kita kan jelas akan melihat juga berbagai perbedaan pendapat dalam masalah kaifiyah sholat berjamaah. Barangkali itu saja dulu Pak Dalimin ya. Sebagai pemaparan materinya. Silakan kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Iya. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya berkenaan dengan masalah salat berjamaah, walaupun memang ini belum terkupas dan belum terinformasikan secara keseluruhan, namun demikian juga mungkin bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kita senantiasa salat berjamaah, khususnya bagi para laki-laki. Baik, untuk memperdalam kajian barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan melalui fasilitas chatting atau langsung bertanya dengan membuka mute yang ada yang merah di kiri Bapak dan Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat sudah ada yang masuk, ini ada beberapa chat yang masuk. Yang pertama ini dari Bapak Iwan Abdurrahim, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa persyaratan untuk menjadi imam sholat berjamaah di masjid? Kemudian yang kedua, bila bacaan sholat dijaharkan oleh imam, apakah makmum harus membaca surat Al-Fatihah atau cukup mendengarkan bacaan imam? Dan yang ketiga, ini ada 3 kebetulan. Posisi saf makmum, apakah, tapi ini nggak kelihatan ya? Posisi saf makmum, apakah menentukan besarnya pahala seperti sholat Jumat? Ada yang pahala seekor unta, kemudian sapi, domba, dan sebutir telur. Itu ada pertanyaan dari Pak Iwan Abdurrahim. Ya, baik, satu-satu ya, Pak Dalimin ya. Mangga. Karena kebetulan ini tidak muncul di chatnya. Ada ini di chatnya tidak muncul, mana ya? Ada di setelah Pak Wawan, terus saya, kemudian Pak Arif. Oh iya, tidak muncul di sini. Ya, satu-satu aja, Pak. Ya, yang pertama persyaratan untuk menjadi imam sholat berjamaah di masjid, Pak Ustadz. Ya. Persyaratan untuk sholat berjamaah di masjid, memang ini perlu ya diketahui oleh kita bersama. Rasulullah menyampaikan bahwa yang berhak pertama kali untuk menjadi imam di masjid, yang utama adalah aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang aqra' itu yang paling bagus bacaan Qur'annya gitu ya di dalam sholat. Jadi yang pertama adalah yang fasih bacaan Qur'annya, itu yang paling diutamakan. Nah, dalam hal ini ada juga yang berpendapat aqra'uhum di sini yang paling banyak hafalan, bukan cuma fasih baca Quran, tapi juga hafalan Quran yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ternyata standar sama, siapa yang berhak menjadi imam? Maka kalau dulu itu adalah kaum muhajirin daripada ansor. Tapi kalau kita kan tidak ada ya sekarang itu. Muhajirin ansor kan dulu saja. Nah, kalau misalkan ini levelnya standarnya sama aja semuanya, bagaimana? Itu yang paling dalam ilmunya. Itu baru yang kedua. Yang paling dalam ilmunya. Nah, jadi yang paling dalam ilmunya siapa? Itu yang berhak dijadikan imam. Kemudian kalau misalkan ya sama saja karena memang ruang riung, sagulung, sagalang sama, maka baru yang terakhir adalah yang paling tua umurnya. Jadi umur itu sebetulnya jadi nomor 3, nomor terakhir ya. Jadi untuk menjadi imam itu bukan dilihat dari umur, tapi dari bacaan sampai. Jadi bisa jadi nanti orang yang lebih muda, bahkan mungkin yang masih kecil, anak itu layak menjadi imam. Kalau bacaannya bagus, hafalannya bagus. Seperti Ibnu Abbas pada usia 10 tahun,
beliau sudah menjadi imam. Ya, padahal banyak para sahabat yang lain yang lebih senior, tapi dikarenakan mungkin bacaan lebih bagus, lebih fasih dan lebih banyak hafalnya, maka dijadikan imam juga. Gitu. Nah itu mungkin untuk yang pertama. Yang kedua, bila bacaan sholat didengarkan oleh imam, apakah makmum harus membaca surat Al-Fatihah atau cukup mendengarkan bacaan imam, Ustaz? Ini perintahnya sudah jelas ya dalam Al-Quran bahwa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran itu kan menyangkut Al-Fatihah atau surat-surat. Ketika imam jahar membacanya, baik itu Al-Fatihah atau surat, itu kan sama Al-Quran. Maka Allah memerintahkan fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan simak baik-baik. Jadi itu tidak ada qarinah, tidak ada dalil yang memalingkan. Bahkan itu nanti yang akan dibahas juga dalam kaifiyah sholat berjamaah. Ya, tapi ini kan nggak apa-apa ya. Justru kita akan lebih banyak membahasnya dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi itu pun nanti akan dibahas bagaimana dalil-dalilnya berkenaan dengan hal tersebut. Jadi artinya jelas ketika dibacakan Quran maka harus dengarkan dan simak baik-baik. Nanti saya akan bahas panjang lebar, tapi secara gambaran seperti ini. Ada asbabun nuzul ayat tersebut. Ternyata asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, berkenaan dengan sholat. Jadi ketika Rasulullah sholat, ya menjaharkan bacaannya, ternyata makmum banyak yang naon cek orang Sunda mah hari wus-wus deh. Ya, jadi baca gitu, sama-sama baca sehingga sedikit tidaknya mengganggu kehusuan dalam membaca imam. Nah, ketika beres selesai Rasulullah sholat, Rasulullah berpaling kepada sahabat, Rasul menyampaikan ayat tersebut. Ya, disampaikan oleh Rasul kalau dibacakan ayat Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan, simak baik-baik. Jadi tidak usah kita ikut membaca. Nah, biasanya, mohon maaf, biasanya orang yang membaca di belakang imam itu biasanya membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat. Ya. Padahal kan ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat, itu dianjurkan, diharuskan untuk mendengarkan. Dengan kita mendengarkan pun kita sudah membaca sebetulnya. Jadi biasanya ini kan ada sebuah kewaswasan ya, karena kan Rasul menyampaikan la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga ketika imam baca surat, kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Nah ini justru kalau dikaitkan dengan kaifiyah sholat berjamaah, sudah tidak berjamaah. Ya. Karena yang berjamaah itu kan ketika imam membaca, dengarkan. Kemudian ketika imam melakukan gerakan, ikuti. Gitu ya. Itu yang namanya berjamaah. Jadi kalau misalkan imam baca surat, kemudian makmum baca Al-Fatihah, berarti kan paing-aing. Imam baca surat, yang baca Al-Fatihah, berarti kan tidak sama, tidak berjamaah. Nah ini biasanya kesalahan yang sering kita dapatkan ketika sholat berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Ustadz, masih dari Pak Iwan Abdurrahim. Posisi saf makmum apakah menentukan besarnya pahala seperti sholat Jumat yang ada pahala seekor unta, ya, sapi, domba, dan sebagainya? Betul. Itu hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat guslal janabah, seperti mandi junub, mandi wajib ya, kemudian memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, kemudian berangkat ke masjid dan tidak melakukan tahaluk. Tahaluk itu apa? Berkumpul dulu sebelum masuk ke masjid, atau berkumpul-kumpul di masjid tidak melaksanakan ibadah. Jadi masuk ke masjid memang awal, tapi ngumpul dulu dengan teman-teman, apalagi ngumpul-ngumpul bareng ngerokok lah gitu misalkan ya. Misalkan. Nah, kan hal bagusnya kan kalau sudah mandi itu kan siap-siap untuk berjamaah untuk sholat Jumat. Maka kata Rasul tidak tahaluk dulu, tidak kumpul-kumpul dulu, langsung masuk ke masjid, kemudian datang menempati saf yang pertama. Maka kata Rasulullah, pakaan nama korroba badanatan, seolah-olah dia berkurban dengan unta. Barang siapa yang menempati tempat yang kedua, saf yang kedua, pakaan nama korroba bakorotan, seolah-olah dia kurban oleh sapi. Barang siapa yang menempati yang ketiga, pakaan nama korroba kabshan akroma, seolah dia kurban dengan domba.
Barang siapa yang menempati yang keempat, seolah-olah dia berkurban dengan dajajah, dengan ayam. Ya. Kemudian barang siapa yang menempati tempat yang kelima, seolah-olah dia berkurban dengan baido, dengan telur, gitu ya. Nah, kalau sab yang ke-6 ke sana tidak disebutkan dia dapat apa, gitu ya. Jadi dalam sab kelima lumayan tetes kayak nol gitu ya. Tapi kan dalam hal ini kan kalimahnya juga pakai nama. Masa ada sih kurban dengan ayam, kurban dengan telur gitu ya. Yang artinya ini barang siapa yang sabnya lebih depan, maka dia lebih dapat keutamaan yang lebih besar ketimbang sab-sab yang lainnya. Makanya tadi disampaikan, kata Rasulullah, walau ya'lamuna sama bil awal, kalau orang-orang tahu apa yang ada di sab yang pertama akan berlama-lama untuk mencari sab yang pertama. Kalau di kita kan kadang-kadang kebaliknya, apalagi Jumat. Jadi pahala-pahala Jumatan ke masjid mencari apa? Sab yang paling belakang karena bisa nyender gitu, nyebarin nundutan. Nah itu salahnya di kita gitu. Itu mungkin ya. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah ini juga berlaku untuk sholat berjamaah yang sholat fardu di masjid, Pak Ustadz? Ya. Sama Ya, karena kalau kaitan dengan sama atau tidaknya, kalau yang hadis yang sholat dengan berkurban itu memang itu dalam sholat Jumat, ya. Tapi kalau misalkan dalam sholat yang biasa bagaimana? Tadi kata Rasul, kalau dalam sholat yang biasa itu diumpamakan kita itu dapat gunimah yang begitu banyak, ya. Dapat apa istilahnya keledai yang merah, maksudnya keutamaan yang begitu besar. Tapi sama, ya sab yang pertama itu punya keutamaan yang luar biasa. Iya. Jadi kaitannya dengan pahalanya yang sangat besar. Iya. Terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Pak Adi Setiawan, Pak Ustadz. Ya. Ini bagaimana hukumnya makmum yang mendahului atau berbarengan dengan gerakan imam, sujud, ruku, atau bangun dari duduk? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Walaupun nanti, ini justru nanti kalau kita ada pertemuan lagi, yang akan dibahas itu mengenai kaifiat secara rincinya saat berjamaah seperti itu. Di antaranya yang ditanyakan oleh Pak Adi Setiawan ini, bagaimana hukumnya makmum yang mendahului atau berbarengan dengan gerakan imam. Nah inilah justru sudah masuk ke tataran kaifiat salat berjamaah. Yang mana banyak kejadian orang yang tidak tahu tata cara sholat berjamaah. Sehingga ketika sholat berjamaah itu, kalaupun tidak mendahului, berbarengan dengan imam. Ya, artinya gerakannya. Ada juga yang mendahului, ada. Ketika misalkan dia tertinggal, imam misalkan sudah sujud, ya dia baru masuk, ya dia mendahului imam. Maksudnya di apa istilahnya dari awal di balapan gitu. Ya, sampai sama dengan imam. Ada juga seperti itu. Padahal harusnya kan tidak. Ketika kita mendapati imam sedang sujud, kita takbiratul ihram, langsung lakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Gitu. Maka dalilnya sudah jelas. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka kata Rasulullah, idza kabbara fakabbiru. Apabila imam sudah takbir, maka bertakbirlah. Allahu akbar. Baru makmum Allahu akbar. Kemudian apabila imam ruku, faidah raka'a farka'u. Apabila imam ruku, terlebih dahulu. Apabila imam takbir, maka sudah takbir maka takbirlah. Apabila imam membaca tadi, ya, membaca ayat Al-Quran, maka dengarkanlah kata Rasul. Kemudian apabila imam ruku, maka rukulah. Jadi kita tunggu dulu imam. Kalau imam sudah tam sempurna gerakannya dengan kalimat takbirnya Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku Allahu Akbar, pas sudah ruku tumanina maka kita sama Allahu Akbar. Jadi imam dulu baru makmum. Terus wa idza qala sami Allahu liman hamidah, bila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, itidal, Fakulu Rabbana walakal hamdu. Ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Nah ini yang biasanya masih banyak terjadi jemaah yang mungkin belum tahu hadisnya atau belum istilahnya kurang mengkaji masalah sholat berjamaah. Jadi ketika
imam sami Allahu liman hamidah, makmum kadang-kadang ikut sami Allahu liman hamidah. Padahal makmum langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu, baik yang pendek ataupun yang panjang ini silakan. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah itu, ya. Nah, ini di antaranya. Inti poinnya bahwa tidak boleh kita berbarengan dengan imam, apalagi mendahului imam. Bagaimana orang hukumnya orang yang seperti ini? Ya dia berarti sudah berdosa. Ya, artinya sudah berdosa itu sudah melanggar aturan ketika sholat berjamaah. Aduh, kasihan ya. Jadi itu sudah benar-benar semangat berjamaah, tapi ternyata tidak dapat pahala sholat berjamaah gara-gara membarengi atau mendahului imam. Apalagi dalam hadis riwayat Ahmad disampaikan, orang yang ketika sholatnya mendahului imam, maka nanti di akhirat kepalanya akan disamakan dengan kepala keledai. Oh, ini luar biasa. Jadi saking apa? Saking pentingnya kita harus tahu aturan berjamaah. Jadi ketika imam sujud, pas duduk. Ketika imam duduk, maka duduk. Pak. Jadi seperti itu. Nantinya kita harus mengikuti imam. Jangan membarengi imam atau mendahului imam. Sampai-sampai Rasul memberikan ancaman. Orang yang senantiasa selalu mendahului imam ketika sholat berjamaah, maka di akhirat nanti kepalanya akan disamakan dengan kepala keledai. Berarti kan sebuah dosa kalau seperti itu. Makanya kita harus hindari itu. Itu ya untuk Pak Adi sejauh. Baik Pak Ustadz, itu pertanyaan dari Pak Adi yang melalui chat. Kemudian dari Pak Wawan, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila kita memutuskan tafaruk, ini mungkin memisahkan diri dari salat berjamaah Pak Ustadz. Gerakan salatnya kita tetap mengikuti gerakan imam. Kemudian yang kedua, ini juga hampir bersamaan, hampir satu tipe pertanyaannya dengan Pak Agus Gunawan ini. Apakah pada saat terjadi tahun waktu itu wabah zaman Rasul, saf jamaah direnggangkan seperti terjadi saat ini atau pandemi corona? Ada 2 pertanyaan. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang pertama, apabila kita memutuskan tafaruk, memisahkan diri dari jamaah, pertama ini harus dikaji dulu. Kenapa harus tafaruk? Karena tafaruk ini dosanya gede yo. Kata Rasulullah, man faraqal jamaah kida shibrin pakod mata mitata jahiliyatan. Barang siapa yang berpisah dari jamaah, kalaupun dia meninggal, maka dia meninggalnya jahiliyah. Ya. Jadi artinya ancaman tidak boleh kita tafaruk memisahkan diri dari jamaah. Itu. Jadi harus diteliti dulu kenapa dia tafaruk. Kalau tafaruknya ternyata memang disyariatkan atau dibolehkan, tidak jadi masalah. Apakah ada tafaruk yang dibolehkan? Ini mungkin yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Ada ya, diantaranya kalau misalkan perbuatan imam itu bisa menjadi perkara yang memadorotkan. Ya, biasanya yang tafaruk dengan imam itu jangan diemel-emeli dengan sentimen pribadi ya, apalagi sentimen golongan. Pas misalkan maaf nih sholat subuh ya berjamaah, ketika pas sholat subuh berjamaah, ternyata yang imamnya ini tidak pakai kunut. Saya kan sementara kita kan suka pakai kunut misalkan, ya. Maka karena dia tidak pakai kunut, akhirnya kita memisahkan diri dari jamaah. Itu tidak boleh, ya. Karena itu bukan hal yang disyariatkan. Kata Rasul kan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sepanjang dia masih muslim, salatnya benar. Kalaupun misalkan ada furu'iyah yang berbeda, dia suka usuli kita tidak, dia suka kunut kita tidak, atau apalah urusan itu, nah itu mah harus diskusi di luar, gitu ya, di luar sholat. Kalau sholat silahkan berjalan saja sebagaimana mestinya. Pernah terjadi zaman sahabat orang yang tafarruq, memisahkan diri dari jamaah, yaitu sahabat yang memisahkan diri dari jamaah yang waktu itu diimami oleh Mu'ad bin Jabal. Alasannya apa? Karena dia memang ada keperluan yang begitu mendesak, semangat berjamaah tetap ada. Ketika sholat berjamaah, Mu'ad bin Jabal membaca Qur'annya, yaitu ayat Qur'annya itu sangat panjang, lama gitu ya. Maka akhirnya dia memutuskan tafarruq, memisahkan diri dari jamaah. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Wawan ini. Jadi kalau misalkan tafarruq,
Apakah gerakan sholatnya tetap mengikuti imam? Kalau mengikuti imam ya bukan tabarruk namanya, berjamaah. Gitu. Kalau yang namanya tabarruk itu misah langsung mundur dia, misah sendirian sholat, itu namanya tabarruk. Seperti yang dilaksanakan oleh seorang sahabat ini yang berjamaah kepada Mu'adz bin Jabal karena bacanya terlalu panjang, ya maka dia memisahkan diri, sholat sendiri sampai selesai. Beres sholat, Mu'adz bin Jabal tahu ada orang yang tabarruk. Akhirnya Mu'adz ini sangat marah ya, sebagai imam dia tidak diikuti oleh orang tersebut. Akhirnya Mu'adz bin Jabal beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si anu tabarruk, anu misalnya. Kata Rasulullah, panggil orang tersebut. Nah, ketika dipanggil orang tersebut, ya orang tersebut menyampaikan bahwa dia itu tabarruk karena memang Mu'adz ini bacaannya sangat panjang gitu. Tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, makanya ternyata tadinya Mu'adz ingin mendapatkan pembelaan dari Rasul, malah Mu'adz yang mendapat teguran dari Rasul. Kata Rasulullah, "Apatanun anta ya Mu'adz? Kamu mau memecah belah umat, hai Mu'adz?" Gitu. Nah, inilah. Jadi kalau istilahnya bisa memecah belah umat, ya artinya karena bacanya terlalu panjang, ya itu ada ya kebolehan untuk tabarruk karena Rasul tidak menyuruh orang tersebut mengulangi sholatnya. Artinya boleh ya karena alasan yang jelas. Nah, tapi itu tidak diharapkan ada yang tabarruk. Makanya dalam hal ini imam ini yang harus lebih bijaksana dan lebih dewasa ya. Nah, kata Rasulullah, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kalian mengimami salah seorang antara mengimami sholat, ringankan bacaannya, itu kata Rasul. Ya, Pak Inapihimul kabir, karena mungkin di makmum itu ada yang sudah tua, ya, tidak kuat berdiri lama, ya. Bayangkan karek 5 menit itu kan langsung terseduh nyolot-cot gitu ya, terus kesang tiis, kesang lembut gitu. Misalkan, apalagi ini sudah lama panjang sholatnya. Nah, kemudian juga ada juga yang sakit, termasuk juga wadal hajah. Ada anak kecil, ada juga dal hajah, anak orang yang punya keperluan, maka ringankan. Tapi maksudnya bukan artinya tiap mengimami harus pendek, harus ringan bacaannya. Artinya lihat situasi dan kondisi. Jadi kalau misalnya kondisi makmumnya, wah bagus nih, jarak-jarak gitu ya, udah ngora unggul misalkan, silakan sepanjang-panjangnya juga silakan. Ya, tapi kalau misalnya kira-kira, aduh sholat berjamaah kayak anu terus degan misalkan gitu ya, ada yang sakit memaksakan diri, ada yang kalau sholat masjidnya di pinggir jalan misalnya, ada yang sambil lewat sholat berjamaah, maka paling khufif ringankan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat terjadi ta'un, wabah virus ya, zaman Rasul ataupun zaman sahabat, pernah terjadi zaman Umar bin Khattab, saf jemaah direnggangkan seperti terjadi saat ini atau tidak? Tidak. Jadi ketika terjadi zaman itu tidak ada saf berjamaah itu harus direnggangkan. Jadi yang direnggangkan saat berjamaah itu sebetulnya ilatna, alasannya termasuk MUI saya baca alasannya ilatnya untuk menjaga jarak. Ya. Karena harus jaga jarak supaya tidak tertular dengan virus, maka harus direnggangkan. Tapi berdasarkan nas hadis itu tidak ada. Ya, pengecualian mesti direnggangkan. Makanya kalau terkena virus kan harus isolasi. Ya, artinya orang-orang yang sholat berjamaah yang sehat saja. Kalau yang sakit ya udah jangan sholat di masjid atau berjamaah sehingga kesempurnaan berjamaah itu tidak hilang. Karena kalau dalam berjamaah itu tetap inti pokoknya isau sufufakum wasudul khalal wa aswatul imam. Artinya harus luruskan safnya, rapatkan safnya, kemudian juga sudul halal, isi yang kosong. Juga justru jangan disengajakan ada yang kosong, harus diisi yang kosong, harus rapat. Dalam hadis yang lain, kalau di jamaah ada yang kosong, maka setan akan masuk ke sana. Nah, cek orang Sunda menerjemahkan ya budak hidung masuk tadinya, setan maksudnya gitu. Nah, makanya harus rapat saf itu. Makanya diusahakan kalau saat berjamaah yang sudah sehat semua. Ya. Ini juga memang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama yang membolehkan dengan jaga jarak. Tapi kalau saya secara pribadi memahami hadis-hadis tentang sholat berjamaah tidak ada pengecualian. Yang namanya sholat berjamaah mesti rapatnya mesti safnya mesti rapat. Ada juga ketika terjadi wabah ini kata Rasulullah sebutkan apa istilahnya katakan saja selu pirihaliku selu pibuyu
buyutikum. Sholatlah di rumah, gitu ya. Artinya kalau misalkan terjadi ini, lebih baik sholat masing-masing di rumah daripada sholat berjamaah, tapi saf dilenggangkan nantinya tidak sah. Walau alam ya. Tapi secara pribadi saya berpendapat seperti itu. Untuk saf jamaah tetap harus dirapihkan, dirapatkan, karena itu adalah kesempurnaan sholat. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada sambungan ini dari Pak Wawan itu Pak Ustadz yang tentang tafaruk ini tadi. Ya. Dikarenakan bacaan tajwid dan mahraj imam itu memang sering salah atau lupa. Oh iya. Kemudian posisi kita juga di belakang imam, jadi sulit keluar saf, jadi tidak bisa. Ya. Makanya ini tadi dari awal sudah salah ya. Makanya dari awal tadi yang dijadikan imam itu yang bacaannya fasih, aqra'uhum li kitabillah ya. Jadi itu yang paling utama, kesalahan fundamental itu di sana. Ketika ada yang mengimami, pokoknya siapa aja yang mau gitu misalkannya. Nah, itu kan harus ada imamnya yang benar, bacaannya yang sudah dipercaya oleh makmumnya gitu. Memang kalau jadi imam itu janganlah jadi imam yang dibenci oleh makmum. Di antaranya ya tadi, makmum itu karena memang bacaannya jelek, jadi makmum membencinya bukan membenci kepada personalnya ya, tapi membenci karena kekurang percayaan terhadap imam tersebut, termasuk diantaranya dari bacaannya. Ya. Jadi kesalahan utama itu memang dari awalnya itu. Tapi kalau misalkan toh sudah terjadi, karena kan misalkan tidak tahu dia jadi imam, atau mungkin kalau misalkan kita tidak tahu, tidak dawam sholat berjamaah di sana, ya tidak jadi masalah. Ya. Kalau misalkan dia tajwidnya salah, tiba baraduk bacaannya misalkan sangat banyak sering salah atau lupanya, ya karena sebagai makmum ya kita tidak jadi masalah, kita dengarkan saja. Kalaupun bisa kita betulkan bacaannya. Lamun tergoya dibetulkan bacaan anggarwanya, udah mending kita diam saja daripada pipes saya ya dalam ngararet ke tukang gitunya ngamuk. Misalkan itu seperti itu. Jadi teruskan saja dulu sholatnya. Kalaupun misalkan kita sudah betulkan ternyata tetap dia tidak mengindahkan, ya itu dosanya ditanggung oleh imam. Yang penting kita ikuti saja sholat di belakang imam sampai selesai. Tapi kalau sudah terbiasa sholat di sana, ternyata kita sudah tahu imam itu bacaan seperti itu, lebih baik kita berjamaah mencari tempat yang lain. Gitu. Tapi kalau sudah tahu ya, oh imam tadi misalkan yang sudah tahu itu sering salah dan tidak layaklah dijadikan imam, ya kita nggak usah mengikuti itu. Ya kita lebih baik cari jamaah yang lain seperti itu. Tapi dengan catatan ya, ini ada syariat yang jangan sampai dilupakan. Jadi tidak boleh membuat jamaah yang lain di satu masjid yang sudah ada jamaah. Ya misalkan kita mau imam salah, oh orang berjamaah dia di tukang dia, misalkan nggak boleh, ya. Nggak boleh. Ya kita harus mengikuti jamaah yang ada itu. Kalaupun ya kita nunggu atau cari masjid yang lain yang imamnya layak seperti itu. Itu ya untuk Pak Wawan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya untuk sementara dari chattingan Pak Abdul Haris mau ada yang tanyakan Pak Haji. Ya, silakan Pak Haji, silakan. Ya. Assalamualaikum. Pak Ustadz, kadang-kadang di dalam menjadi imam itu karena memang imamnya yang kurang bagus, kurang paham. Ya. Misalnya ketika walad dolin amin, kita juga kan harusnya imam dulu. Apakah termasuk amin ini misalnya walad dolin, imam belum amin, jamaah mendahulukan misalnya amin, kan termasuk juga amin itu. Apakah amin ini termasuk? Nah di sini kadang-kadang imam itu lambat aminnya gitu. Yang kedua juga misalnya bangun karena dia udah sepuh, ini kadang-kadang si makmum ini udah duluan. Betul. Ya, saya juga pernah mengalami itu Pak. Ya. Yang kedua ini saya juga, apakah ada hadisnya kalau kita jadi makmum itu ketika di masjid kita colek orang lagi sholat tuh. Kan kadang-kadang kita dicolek juga kaget gitu. Nah kalau kita nggak mau apa, saya bilang nggak usah, jangan, apa sebesar begitu gitu kan. Ini adab-adabnya. Padahal kan ngikut aja juga
udah jangan dicolek lah gitu. Udah ngerti Pak ya. Udah paham, ngerti, ya. udah Nah, paham. Itu. Ada hadisnya nggak tuh kalau jadi Ya. makmum itu harus nyolek gitu. Makasih. Baik. Ya, bagus ini pertanyaannya. Mengenai masalah amin nanti ini juga subhanallah ya. Belum dibahas kita kaifiat tapi sudah terus bermunculan pertanyaan-pertanyaan seputar kaifiat salat berjamaah. Dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa ini keutamaan amin nih ya. Jadi amin itu harus bareng antara imam dan makmum ya. Jadi jangan imam dulu baru makmum atau makmum dulu baru amin. Sehingga ketika amin imam bareng dengan amin makmum, nah maka malaikat pun akan mengaminkan gitu. Itu jadi yang lebih tepatnya memang harus bareng amin imam dengan amin makmum. Kemudian masalah gerakan betul Pak ya. Makanya ini kalau misalkan imamnya sudah tua, sudah repot, saya kira tadi sudah dibahas dah hadisnya ya, bahwa yang layak dijadikan imam itu bukan masalah usia ya. Karena kadang-kadang di kita masih dijadikan sebuah ini ya, kalau yang paling tua silakan jadi imam, padahal bukan itu ya. Tapi diupayakan memang yang jadi imam itu yang seger, yang masih jag-jag, sehingga gerakan itu tidak terganggu ya. Kan kalau makmum itu kan patokannya takbir. Ketika sudah Allahu Akbar itu kan berbarengan dengan akhir dari gerakan atau awal mula dari gerakan. Ketika sudah mendengar Allahu Akbar baru makmum berdiri kan gitu. Apalagi ketika sujud mau ke berdiri kan patokannya Allahu Akbar. Jadi makmum kan tidak tahu. Saya pun sama dulu pernah seperti itu. Ketika kita bermakmum kepada seorang di masjid tertentu karena kita datang ke sana tidak tahu. Ya itu imam sudah Allahu Akbar, sudah jelas terdengar Allahu Akbar, kita bangkit. Betul kita bangkit, ternyata imam masih karena sudah tua gitu ya. Nah kalau misalkan kesalahannya seperti itu kan kesalahannya bukan di kita. Nah maka kita harus cepat merespon. Makmum harus cepat merespon. Oh ini karakter imamnya sudah tua, lambat gerakan. Maka kita pun harus jadikan pelajaran, jangan berulang. Sudah tahu itu lambat gerakannya kita mendahului, jangan. Ya, kita harus cepat responnya. Nah, terlepas dari kesalahan penunjukan imam, Pak ya. Tadinya makanya kalau menunjuk imam itu harus yang masih kuat, masih seger gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga apa ya? Tadi lupa lagi. Kedua, ya. Ya, dicolek. Oh ya, colek. Apakah ada hadisnya dicolek ketika kita ada makmum yang mau berjamaah ke kita misalkan ya? Tidak ada, Pak. Ya. Tidak ada hadisnya kalau misalkan kita mau ikut berjamaah ke seorang, misalkan masuk ke masjid, ini sedang sholat, kita tahu dia sholat wajib, kita mau berjamaah ke orang ini, kita colek. Tidak ada. Itu kan mencolek itu memberikan isyarat saja ya kepada orang tersebut. Tapi betul Pak, hati-hati. Kayak dicoleknya bisa jadi hebat gitu, sholatnya. Kok mau ngeliat kenal colek-colek seperti itu ya, bahaya juga. Sebetulnya tidak ada ya, cuman itu sebagai isyarat ya. Ada hadisnya Pak, cuman saya belum bisa bacakan hadisnya. Ada hadisnya sahabat yang mencolek rekannya karena dia berdiri di belakang sendirian. Karena kalau dalam salat berjamaah nanti dibahas kaifiat salat berjamaah, tidak boleh kita berjamaah di belakang saf sendirian. Harus ada teman, gitu. Kalau saf yang pertama penuh, yang kedua penuh, yang ketiga misalkan cuma kita seorang, itu tidak sah salatnya kalau kita sendirian. Harus ada teman. Maka di antaranya ada ya itu nyolek tadi, colek supaya dia ke belakang, mundur, menemani dia. Nah itu tidak ada hadis yang mencolek itu. Adapun hadisnya ternyata doibun syadid. Doibnya parah ya. Kasus hadis itu. Ada, tapi secara fikih bisa dipahami. Kenapa bisa dipahami? Ya, isyarat apa lagi yang bisa kita lakukan untuk memberitahukan dia supaya mundur gitu. Kalau takbiratul ihram misalkan tetap tidak mundur ya, colek tetap tidak mundur juga. Benyeng orang gitu ya. Benyeng ngamuk kenangan gitu ya. Nah, inilah makanya sebetulnya paling utama itu kaitannya di pemahaman salat berjamaah. Jadi kalau orang sudah paham bagaimana salat berjamaah harusnya, bagaimana aturan dalam saf, nah itu orang pasti udah ngerti. Kalau dia di belakang nyolek itu maksudnya supaya isyarat mundur ke belakang. Ya. Tapi kalau salatnya berdua, Pak, saya kira tidak usah nyolek. Ya. Kalau salatnya berdampingan kan ya,
Kan misalkan di sebelah kanan, makmum itu datang ke sebelah kanan, kita sudah takbir, berjamaah, otomatis kita sudah paham itu ikut berjamaah. Nggak usah nyolek kalau yang seorang. Tapi kalau di belakang sendirian, di depan saf yang sudah penuh, itu kan isyarat apa lagi coba yang bisa kita lakukan untuk memberitahu dia supaya mundur. Ya, kecuali nyolek itu. Maka bisa dibolehkan, tapi bukan bersandar kepada hadis. Karena hadisnya doi pisan, itu doi pun sadid, itu sudah dipertanggungjawabkan. Itu sebagai isyarat saja. Ya. Tapi kalau orang sudah paham pada saat berjamaah, insya Allah tidak akan meruas juga apa gitu. Insya Allah gitu. Ya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya lagi barangkali selain melalui chat? Iya. Kalau tidak ada lagi, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lebih, ya, jadi setengah 10 ya. Pada setengah 10, hampir setengah 10 ya. Ustadz, barangkali dari kami ucapkan terima kasih, dan sebelum kita tutup, barangkali ada kata-kata penutup dari Pak Ustadz, dipersilakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sampaikan kembali lagi bahwa urusan kaitan dengan ibadah, ya, terutama dalam hal ini sholat, jangan kita anggap enteng. Yang namanya ibadah itu kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang murni. Yang namanya mahdoh itu murni, artinya kalau murni itu kan segala sesuatunya sudah ada panduannya, cuplak dan juknisnya. Jangan kita istilahnya memperturutkan dengan hawa nafsu, dengan perasaan, dibarengi dengan akal pikiran. Ya kita tinggal membuka bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut hadis. Apalagi dalam urusan sholat, ya ini kaitannya dengan sholat berjamaah, apalagi masih minim pemahaman orang mengenai sholat berjamaah. Jadi biasanya kan kalau sholat ya sholat istilahnya sholat munfarid insya Allah dipelajari, tapi sholat berjamaah pun ini sangat penting. Insya Allah mungkin kalau ada waktu lagi kita pertemuan ke depannya, kita akan khusus membahas mengenai kaifiyahnya sholat berjamaah, dari mulai iqomah ya, dari mulai iqomah, kemudian imam, tentang imam, makmum, kemudian tentang tata cara sholat berjamaahnya. Dan insya Allah ini sangat penting sekali. Karena tadi Rasul sampai memberikan ancaman bagi orang yang tidak mengikuti imam seperti apa. Ini kan berarti penting. Harus dipelajari juga mengenai sholat berjamaah ini. Dan insya Allah juga mengenai macam-macam sholat berjamaah kita akan sampaikan juga. Karena ada juga sholat sunat yang mesti dengan berjamaah, gitu ya. Bukan cuma sholat wajib kan yang berjamaah, itu bukan cuma sholat Jumat, tapi juga ada sholat-sholat sunat yang mesti dilaksanakan secara berjamaah. Tapi insya Allah kalau itu nanti dibahasnya dalam pembahasan tentang sholat-sholat sunat. Ya. Tapi mungkin nanti akan dibahas secara rinci bagaimana kaifiat sholat berjamaah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sedikitnya ini memberikan motivasi terlebih dahulu untuk kita mau belajar dan belajar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, dalam kaitan ini kan tidak memandang usia yang namanya belajar itu. Apalagi sholatnya, mungkin saja Bapak Ibu misalkan tahunya baru sekarang, oh gini kan sholatnya dan sebagainya. Inilah ya hikmah yang bisa kita ambil. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, atau ada kekurangan, itu adalah kesalahan pribadi saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian fikih ibadah bersama Ustadz Muhammad Siddiq. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian sebagai bekal ilmu dalam memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dalimin. Sami-sami Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.